Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan membantu serta memberkati para istri. Yaitu ada 8 cara mengetes suami sayang atau tidak sebenarnya. Dan di sini perlu saya tegaskan, ini teman-teman ya, para istri, engkau melakukan ini apabila engkau mendapati suamimu berubah. Apabila engkau sudah mulai curiga dengan suamimu, curiga dengan gerak-geriknya. Jadi cobalah lakukan 8 hal ini. Tapi kalau suamimu baik, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak usah kamu lakukan 8 cara ngetes ini. Itu namanya kamu mencobai. Ya, ini hanya dilakukan kepada suami di mana istri mulai curiga, di mana suami menunjukkan gerak-gerik yang aneh, yang mencurigakan. Ya, jadi biar jangan salah langkah. Oke? Dan harapan saya ini membantu serta memberkati para istri. So, berikut ini cara mengetes suami sayang atau tidak. Yang pertama, cobalah hentikan komunikasi sementara waktu. Artinya jangan waktu yang lama juga. Artinya cukuplah 1-2 hari. Ya, coba hentikan komunikasi sementara. Dan lihat bagaimana respon daripada suami. Apakah dia kecarian? Apakah dia minta maaf? Atau jangan-jangan dia cuek? Atau jangan-jangan dia gak peduli? Suami yang benar-benar sayang, ketika tidak ada kabar dari istrinya, jangankan 1 hari, 1-2 jam aja udah kepikiran biasanya. Apalagi kalau 1-2 hari tidak ada kabar. Saya teringat waktu istri saya agak lambat pulang dari kerjanya, karena memang pekerjaannya jauh sekali ya. Dia telat sekitar 1 jam. Saya bisa bayangkan, jangan-jangan dia entah kenapa kah atau apa, karena gak ada kabar. Nah, artinya apa? Karena memang begitu sayangnya terhadap istri. Jadi cobalah hentikan komunikasi sementara waktu dan lihatlah bagaimana respon suami. Apakah dia kecarian atau tidak? Dari situ kita bisa nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah meminta password HP-nya. HP saya password. Istri saya juga sama, HP-nya di password. Nah, kenapa kami password? Bukan karena kami menyembunyikan sesuatu, bukan. Karena ada file-file di dalam yang harus dijaga, dan karena di situ juga ada yang dikerjakan. Namun, password saya, istri saya tahu, password istri saya juga tahu. Jadi kita kapanpun bebas pakai HP masing-masing, dan HP tidak pernah disembunyikan. Nah, artinya di sini kita bisa tahu, kalau kemudian suami tidak mau memberikan passwordnya, ada apa? Ada apa? Ini kan yang aneh. Kalau nggak disembunyikan sesuatu di dalamnya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi cobalah meminta password HP-nya. Dia yang benar-benar sayang, benar-benar setia, benar-benar tulus mencintaimu, harusnya gak jadi masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah meminta suami untuk mengupload atau mengepost status dan foto kalian di sosial media dia. Ya, artinya foto kalian yang mesra, ya, dalam arti yang sopan tentunya. Foto kalian yang mesra, mintalah suamimu untuk upload atau post di sosial medianya, entah ngomong I love you sayang atau apa, dan kemudian buat status. Dan ini kita bisa tahu, kalau dia benar-benar sayang, kalau dia tidak menyembunyikan sesuatu, harusnya itu gak jadi masalah. Harusnya dia senang. Tapi kan ada suami-suami yang berbelok, yang PDKT dengan cewek lain lewat sosial media. Jadi gak berani. Tapi kalau dia lurus-lurus aja bener, harusnya itu gak jadi masalah.
Jadi yang ketiga, mintalah suami upload atau share atau ngepost status tentang kalian berdua atau foto kalian berdua. Dia mau apa tidak, di situ jawabannya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah coba melakukan penyamaran di sosial media dengan menggunakan akun yang lain atau dengan nomor handphone yang lain. Ya, cobalah adakan perkenalan. Cobalah pakai foto profil yang menggiurkan. Dan cobalah untuk merayu. Dan dari situ kita bisa lihat, ini kira-kira suami kita ini orangnya seperti apa. Ya, jadi ini penting banget. Tapi sekali lagi ingat, kalau rumah tangga baik-baik saja, kalau suami baik-baik saja, lurus-lurus saja, ini nggak perlu dites-tes. Kalau kamu tes-tes, itu namanya cari masalah. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah uji suami dengan tiba-tiba marah. Artinya kalian gak ada masalah, gak ada angin, gak ada topan, gak ada hujan, tiba-tiba kamu marah. Dan kamu marah untuk hal-hal yang gak jelas. Dan dari sini kita bisa menilai suami, bagaimana respon dia, bagaimana cara dia menghadapi kita ketika kita marah-marah. Dan dari sini engkau bisa tahu apakah suami sayang atau tidak. Kalau dia sayang, harusnya dia sabar menghadapimu. Kalau dia sayang, harusnya dia tidak bersikap kasar. Ya, itu yang kelima, ujilah dengan tiba-tiba Anda marah. Itu sangat efektif. Nah, kemudian yang keenam, cara mengetes suami sayang atau tidak adalah cobalah untuk memutuskan telepon. Ya, cobalah untuk memutuskan telepon waktu kalian teleponan secara tiba-tiba. Jadi kalian nih lagi asik teleponan, iya, ini gimana, segala macam. Tiba-tiba kamu cut, kamu putuskan. Dan kamu gak kasih penjelasan. Dan lihat bagaimana responnya. Suami kepikiran, pasti. Suami marah, bisa pasti. Tapi kita bisa lihat ada satu perbedaan yang signifikan ketika suami yang benar-benar sayang dengan suami yang gak sayang ketika teleponnya diputus secara sepihak. Kalau dia benar-benar sayang, dia akan meminta penjelasan baik-baik. Ya, dan kalau dia benar-benar sayang, kalau kamu melakukan kesalahan, dia akan mengingatkan dengan penuh kasih dan sayang. Jadi itu satu perbedaan yang signifikan. Sementara yang gak sayang, dia marah-marah, memaki, bahkan tidak segan-segan merendahkanmu. Itu kalau dia gak sayang. Tapi kalau sayang, dia akan mengingatkan dengan penuh kasih dan sabar terhadapmu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mintalah suami memperkenalkanmu ke teman-teman ceweknya, atau ke teman-temannya, atau ke komunitasnya. Bilang ke suami, kenalin dong aku ke teman-temannya. Siapa tahu ternyata dari beberapa teman-temannya itu ada yang tahu bahwa suamimu ya ada dekat dengan wanita lain. Nah, kalau beres aja, ya artinya suami gak neko-neko, harusnya suami senang aja. Ayo, saya kenalin ke teman-temanku. Harusnya santai aja. Tapi kalau kemudian ada temannya yang tahu suamimu lagi dekat yang lain, maka dia gak akan mau memperkenalkanmu ke teman-temannya, apalagi ke teman-teman ceweknya. Nah, dari sini kita bisa menilai, kalau suami gak jadi masalah, senang memperkenalkan, nah berarti dia beneran sayang. Tapi kalau dia menolak dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk akal, ini yang perlu dicurigain. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, cara mengetes suami sayang atau tidak adalah ujilah kesabarannya dengan sikapmu yang berubah. Yang artinya kamu sekarang gak sabaran. Yang artinya sekarang kamu gampang marah. Yang artinya sekarang kamu kayak agak cuek. Jadi cobalah agak berubah. Ya, cobalah agak berubah untuk melihat kesabaran suami. Kira-kira sabar enggak dia menghadapi perubahanmu? Tapi ingat, jangan lama-lama. Cukup 1-2 hari cukuplah, ya. Dan saya berharap
apa yang coba saya bagikan ini membantu para istri, sehingga engkau bisa mengenal suamimu lebih dalam dan tahu apakah dia benar-benar sayang atau tidak. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.